warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Bapak doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama Bapak adalah Azib Andriansyah. Panggil saja Bapak Ajib. Nah, Bapak saat ini bertugas sebagai guru pendidikan agama Islam kalian. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kalian akan belajar tentang materi bab awal dengan tema Mari Belajar Al-Quran Surat At-Tin. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, sebelum Bapak jelaskan tentang isi kandungan surat At-Tin, mari kita bersama-sama membaca Al-Quran surat At-Tin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du bid-din. Alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, surat At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran. Jumlahnya 8 ayat, termasuk surat Makkiyah atau salah satu surat yang diturunkan di kota Makkah. Dalam surat At-Tin ayat pertama terdapat arti demi buah tin dan zaitun. Maksudnya adalah tin adalah buah yang lembut dan banyak manfaatnya, sedangkan zaitun adalah salah satu buah yang memiliki kandungan minyak yang berlimpah. Selanjutnya ayat kedua yang berarti dan demi Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai ini anak-anak terletak antara tanah Mesir ke Israel. Dikenal juga dengan sebutan Jabal Musa. Maksudnya adalah apa? Apakah ada keterkaitan dengan Nabi Musa? Ya, ada. Jadi Jabal Musa ini disebut Jabal Musa karena di tempat ini Nabi Musa mendapat wahyu pertama kali. Dan Rasulullah SAW, Nabi kita, pada saat malam Mi'raj, Nabi pernah berhenti di tempat ini untuk melaksanakan sholat sebagai penghormatan dan kesucian tempat tersebut. Kemudian pada ayat ketiga terdapat arti dan demi negeri yang aman ini. Maksudnya adalah kota Makkah. Siapa di antara kalian yang sudah pernah pergi ke Makkah? Bapak doakan semoga murid Bapak seluruhnya, murid-murid Bapak ini kelas 5 semuanya bisa pergi umroh maupun pergi haji. Amin ya robbal alamin. Jadi maksudnya adalah kota Makkah. Siapapun yang memasukinya maka ia akan selamat dan ia akan aman. Kemudian ayat keempat berarti sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, jika kita lihat diri kita, manusia memiliki anggota tubuh yang serasi dan seimbang. Juga diberikan akal untuk berpikir agar menjadi orang yang mulia. Nah, meskipun anak-anak sekalian, meskipun kita diberikan tubuh yang seimbang dan juga akal pikiran, kita tidak boleh lalai dan juga kita tidak boleh sombong. Pada ayat selanjutnya
diingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh lalai. Ayat selanjutnya yaitu berarti kemudian kami kembalikan ke tingkat yang serendah-rendahnya. Pada ayat kelima ini Allah mengingatkan kepada kita, meskipun manusia memiliki fisik yang sempurna, apabila perilakunya buruk maka ia akan menjadi hina. Nah, kecuali siapa? Pada ayat selanjutnya jelaskan, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang mengalir dan tiada putusnya. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh ini diberikan keistimewaan oleh Allah, pahala yang mengalir dan tiada putusnya. Orang yang beriman dan beramal soleh, maka ia tidak akan pernah hina, karena ia orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, jika kita melihat dari asbabun nuzul surat At-Tin ini, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat perihal bagaimana amalan seseorang ketika telah pikun. Pikun itu lupa ya, kadang-kadang hari ini ditanya ini, tapi kadang-kadang ketika ditanya ia lupa. Maka turunlah surat At-Tin yang menjelaskan bahwasanya orang yang senantiasa beriman dan beramal solih, baginya pahala yang tidak putus-putus meskipun ia sudah pikun. Nah, surat At-Tin ini anak-anak juga disebut juga sebagai surat yang mengingatkan kepada kita tentang pentingnya beriman dan beramal solih di waktu muda. Tentang pentingnya banyak beramal solih di waktu muda. Karena apa? Karena jika kita masih muda, tentunya fisik kita masih bagus, penglihatan kita masih bagus, kemudian kita berjalan juga masih cepat. Beda nanti kondisinya ketika kita telah berumur tua, penglihatan kita sudah mulai rabun, jalan kita juga sudah semakin melambat. Nah, ini surat At-Tin ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya beriman dan beramal soleh di waktu muda. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat keberapa ini? Ayat ke-7 yang berarti, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan? Bapak ulangi, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Maksudnya adalah pada hari kiamat nanti, maka ada hari pembalasan terhadap perbuatan kita selama hidup ini. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan kepada kita adanya hari kiamat, agar manusia tidak lupa dan lalai dalam kehidupan ini. Ayat terakhir yang berarti, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Maksudnya adalah Allah adalah zat yang maha mengetahui dan pengatur, maka Allah adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Nah, demikian anak-anak isi kandungan dalam surat At-Tin. Jika Bapak mengambil kesimpulan, maka ada beberapa pesan yang kalian harus perhatikan. Pesan-pesan dalam surat At-Tin yang pertama adalah manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, akan tetapi manusia bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Yang kedua, pesan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha adil dan bijaksana terhadap manusia dan juga terhadap makhluk lainnya. Demikian penjelasan dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.